Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Pagi ini aku mau nyampurin asam humat ya. Asam humat ini dengan air. Ini udah penggunaan yang kedua. Fungsi asam humat ini adalah untuk menjaga kesuburan tanah ya, supaya tanah juga tidak terlalu padat. Fungsinya hampir sama seperti mencampurkan tanah humus ke dalam media tanam. Nah, ini aku pakai kurang lebih segini ya. Ini sekop mini, airnya 1 ember besar ya, masukin teh. Nah, ini dicampur aja ke air ya, diaduk. Nanti dia seperti air kopi jadinya, gampang banget. Boleh diminum lah guys. Iya, setelah ini bisa langsung disiram ke media tanam. Ini asam humatnya dari temanku yang kebetulan memang ini ya, penyuplai asam humat. Ini udah 2 kali percobaan aku pakai. Nanti kalau bagus akan aku jual juga di Shopee Kebun Una, tentunya dengan harga yang murah ya. Masih jatuh. Oh ya, dan yang penting lagi asam humat ini adalah organik ya Bun ya. Nanti kita siramin sambil muter-muter di kebun lagi ada apa aja, tanaman apa aja. Nah, ini adalah calon biji lobak lalap ya. Ini supaya nanti hasil bijinya banyak, isinya banyak ya. Ini juga tetap harus kita kasih pupuk. Selain POC, hari ini kita akan siramin asam humat, air kopi. Tuh, kalau asam humat yang bagus dia pasti larut air seperti ini ya Bun ya. Ini langsung aja kita siram ke bagian akar. Tuh, warnanya hitam memang. Ini juga ada kacang panjang merah ya, sudah mulai merambat. Tuh ya, sudah mulai merambat. Ini tanamannya juga sudah mulai berbuah ya. Ini memang sengaja aku biarkan tua ya. Seperti biasa aku ambil bijinya ya. Jadi biji kacang panjang merah yang aku jual di Shopee itu adalah hasil tanamanku sendiri ya. Tuh, jadi perlu kita jaga kesehatannya ya, supaya benihnya nanti yang dihasilkan itu bagus. Sawi pagoda ya, juga subur banget ya. Udah berkali-kali dipanen ya, malah makin lebat Bun. Tuh, ini bagian bawahnya seperti itu. Ini bayam putih ya, yang sudah habis kita panen bagian pucuknya. Tuh, batangnya putih ya, cantik banget. Ini juga sama, mau kita siramin asam humat. Untuk pemberiannya kurang lebih 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Kalau untuk seminggu sekalinya kita pakai pupuk organik cair. Ini semuanya udah aku siramin asam humat ya Bun ya. Ini ada bibitan yang nantinya harapannya dia bisa ngerambat ke sini ya. Ini ada buncis ungu. Terus yang ini ada kecipir jumbo yang udah mulai merambat ya. Lalu di sini ada yang udah mulai berbuah. Ini ada anggur, tapi ini anggur merah ya. Anggur yang warnanya merah varian Ninel. Anggur import juga, ada 2 calon buahnya di sini dan di sini. Tuh ya, calon buahnya. Lalu untuk anggurnya ada yang udah mau matang juga. Ini anggur varietasnya adalah anggur Jupiter. Tuh ya, ini buahnya nggak terlalu besar, tapi ini untuk pertama kali berbuah. Ini udah lumayan ya. Tuh, cantik banget buahnya. Nanti kalau waktunya panen dan waktunya cobain akan aku buatin videonya lagi ya. Insya Allah semoga rezekinya sampai panen. Ini habis disiram asam humat ya. Tuh, jadi hitam-hitam airnya ya. Ini bayam putih juga ya. Tuh, bayam yang batangnya putih. Buat yang belum pernah coba tanam, menurut aku ini sangat rekomendasi banget untuk ditanam. Karena selain tumbuhnya mudah ya, dia ini ukuran daunnya lebih mudah lebar ketimbang jenis bayam yang batang hijau biasa, menurutku ya. Tuh ya, nih batangnya cantik banget. Warnanya putih ya. Jadi kalau mau buat hadiah gitu ya, kasih hasil panenan ke teman pasti bakalan bagus juga, karena batangnya ini putih ya, jarang yang jual yang seperti ini. Benihnya juga murah banget di Shopee, aku jual cuma 1000-an ya. Kapan lagi dapat benih
bayam putih harganya 1.000. Hati-hati ya, di Shopee itu banyak yang bilang ribuan, jumlah benihnya ribuan, tapi ternyata pas dateng cuma sedikit, karena aku udah mengalami sendiri. Jadi jangan lupa belanjanya di Shopee Kebun Una. Di pot kotak ini selain ada bayam batang putih, ini juga ada kucai. Ini kucainya juga seger banget tuh, sehat banget kucainya, Masya Allah. Ini baru dipanen minggu lalu ya, minggu lalu dipanen, minggu ini sudah bisa dipanen lagi kucainya, tuh seger banget ya. Yang belum coba tanam kucai mungkin harus cobain tanam kucai ya bun, karena ini juga sangat pemula approve, cocok untuk pemula gitu. Ini juga masih ada sawi-sawi pagoda ya, yang belum aku panen ya, biar agak lebih besar sedikit. Lalu di sana juga ada daun bawang yang aku tanam ya. Ini semayan ya, ini adalah semayan asparagus. Kalau nggak salah aku juga udah bikin video pendeknya dan udah aku upload. Ini aku tanamnya di rock wall ya bun. Nah ini sebenarnya udah siap pindah tanam ya. Kita coba cek akarnya dulu ya. Tuh kalau akarnya belum tembus gini, biasanya aku tunda dulu pindah tanamnya ya, nunggu akarnya agak gondrong sedikit. Kalau nanam asparagus itu harus super duper sabar ya, karena ini pun usianya sudah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan baru tumbuh segini ya. Untuk panen itu butuh waktu yang sangat panjang. Mungkin itu alasannya ya kenapa tanaman asparagus harganya mahal ketimbang sayuran yang lain. Selain masih jarang yang tanam, mungkin butuh waktu yang panjang ya, nggak seperti sayur-sayuran yang lain. Ini daun bawang aku ya, sebenarnya nanamnya tuh banyak ya, hampir 2 pot ini bun. Jadi 2 pot ini pot ke-1, ini pot kedua. Tapi yang pot ini yang ke-1 nggak ada yang jadi daun bawangnya. Ternyata setelah aku cek di dalam tanahnya ini seperti kayak ada kecoa-kecoa kecil gitu. Jadi menggerogoti bagian akar si daun bawang. Jadi daun bawangnya mati. Nah untuk solusinya kemarin aku siram dulu bagian media tanam ini pakai air neem oil ya, air dari minyak mimba. Minyak mimbanya juga aku jual di Shopee ya. Ini tinggal kita siramin aja ke media tanamnya rutin seminggu 2 kali untuk mematikan si hama tadi supaya tidak berkembang biak di media tanam kita ya. Nah nanti kalau sudah mulai stabil kisaran sebulan baru bisa kita tanami lagi gitu. Nah untuk pot kosong yang ini bukan pot ya, ini planter bag. Ini aku tanami lagi pare putih ya. Ini sudah mulai berbunga pare putihnya. Nah ini sudah mulai merambat ya. Kenapa aku tanam lagi pare putih? Karena benihnya itu masih tergolong mahal ya, karena dia import kan. Jadi saya tanam sendiri supaya bisa panen lagi benihnya. Mudah-mudahan rezeki sampai panen ya, dan nanti akan aku update di video-video selanjutnya. Tuh, ini di dalam planter bag besar ya. Aku tanam sekitar 2 tanaman ya, pare putih. Dan untuk musim tanam selanjutnya pasti aku akan semai lagi sayuran baru ya, karena sayuran-sayuran di sini kan masih banyak banget nih sawi pagodanya ya. Jadi karena masih di masa produktif, memang belum aku ganti dengan tanaman yang baru. Kira-kira ada saran gak bun? Tanaman sayur apa yang kiranya mudah tumbuh, lalu enak untuk dikonsumsi dan perawatannya mudah? Kalau ada ide boleh bantu komen di kolom komentar ya. Gitu. Ini dia tuh tanaman stroberi. Ya, stroberi. Lalu ini ada cabai yang sudah mau mati ya, karena udah mulai layu-layu sendiri. Wajar karena usianya sudah hampir 2 tahun nih cabai yang di pot ini. Mungkin segitu dulu update dan kegiatan berkebun pagi ini. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Happy gardening. Wassalamualaikum.